yang dia di dalam kehidupan sehari-harinya itu kelihatannya diem, nggak punya pergaulan dan sebagainya. Tapi begitu di media sosial ganas banget gitu Mbak Agi. Aduh, serem ya. Ternyata Ya, di ya. sekeliling kita ada aja orang yang seperti itu gitu. Ya, dan kita oke. Soalnya kalau yang teman-teman itu manusia biasa, orang biasa nggak jadi persoalan. Tapi yang ini akan jadi wakil presiden dan berpotensi itu menjadi presiden Republik Indonesia. Kan konstitusinya seperti itu, ngeri banget ya bangsa ini gitu ya, Mbak. Ada yang gamblang di mata kita, kejadian itu bakal diambil alihnya pimpinan dan partai ini. Ada yang masih misterius, hanya Tuhan yang tahu. Soal jejak digital Fufufafa ini makin dibongkar-bongkar terus oleh netizen, dan saya jujur aja ngeri, dan banyak sekali saya baca komentar-komentarnya ya di netizen. Sebenarnya ya, ini petaka apa ini buat bangsa Indonesia, ada seorang Fufufafa yang diduga katanya gitu, dan sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah Gibran Rakabuming gitu ya Mbak Agi ya. SBY juga menyinggung 5 tahun terakhir yang penuh tantangan, termasuk upaya begal politik yang hampir mengguncang keberadaan Partai Demokrat. Meski begitu, ia menguji upaya gigih partainya dalam mempertahankan kedaulatannya. Kalau diurut dari tahunnya itu kira-kira pada saat itu Fufufafa alias Gibran ini berusia sekitar 27 tahun Mas Irsu. Tentu saja banyak netizen yang marah membayangkan seorang lelaki yang berusia 27 tahun dan nyinyirnya luar biasa sekali. Saya pun membacanya sambil agak gemetar loh, terus terang agak gemetar, dan juga agak gimana ya, rasanya lemes gitu bacanya, kok kayak gini gitu. Sehingga banyak netizen juga wajar memiliki pikiran yang hampir sama seperti saya. Mereka mengatakan jangan-jangan ini ada mental illness begitu ya, yang tidak terdeteksi. Yang Partai Demokrat dibegitukan, tetapi kita sadar ini ujian Tuhan, ujian sejarah. Kita move on dan justru diberikan jalan, peluang baru untuk berjuang. Iya betul. Saya membayangkan seseorang yang sebenarnya sudah mencurigai Mas Irsu. Kenapa dia kalau menunduk sampai menunduk seperti orang Jepang yang 90 derajat seperti itu ya? Kalau ketemu orang lain itu ya gitu ya. Ketemu orang lain gitu ya, sampai menunduknya itu menutupi apa gitu, dan memberikan kesan apa? Yang pasti yang ada di otaknya, saya bayangkan dia, kalau saya melakukan seperti ini maka saya akan terlihat sangat-sangat sopan. Orang yang kalau secara alami dengan gesturnya yang biasa sehari-hari tidak sampai segitunya gitu ya Mas Irsu. Ini sehingga ke depan kalau para pembantu presiden memahami betul visi-misi pemimpin ya, saya rasa kerja-kerja di lapangan akan lebih fokus, lebih serius, dan juga tepat sasaran. Mas, how is Democratic Party role for this Indonesia, and also what's the target for the future? Yeah, Democrat will be part of future development. Indonesia will be a great country in the future. Of course, there's a lot of challenges, problems that we must aware of, and we have to find good solution. And I think Democratic Party will play a significant and important roles, especially when we had the experience from 2004-2014. We have President SBY, and the government is of course dominated by our party. But of course, again, we will support Pak Prabowo and his government next year. Ada pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Partai Demokrat berada di dalam pemerintahan. Wah, luar biasa. Jadi itu saja pernyataannya bahwa menjadi oposisi itu bukan pilihan, tapi terpaksa ya, karena nggak bisa masuk Dari tata surya, apa yang ada di alam semesta, di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan, makin panas karena matahari sudah panas. Kalau ada 2, ada 3, bagaimana? Ini ada apa begitu? Ternyata di balik itu
ada sesuatu yang dahsyat gitu ya, yang sadis gitu kalau saya melihatnya, sesuatu yang tidak terbayangkan even pada anak-anak yang setiap harinya misalnya dia biasa bercanda secara vulgar gitu, tapi tidak menulis seperti ini untuk dipertontonkan kepada publik, sehingga membuat kalau menulis sesuatu atau kita sedang berkata-kata seperti ini, kita kan sambil membayangkan reaksi orang terhadap pernyataan kita, sehingga kita tidak mau memakai kata-kata itu yang sangat buruk begitu kan.